warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Hersy Beno Arif, dari Forum News Network. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP bergerak cepat memanfaatkan situasi politik di tengah kegalauan Partai Golkar yang diobok-obok istana dan ketidakpastian nasib dari Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dalam koalisi Kebangkitan Indonesia Raya bersama Partai Gerindra. Hari ini Ketua DPP PDIP Puan Maharani yang juga Ketua DPR melakukan manuver politik dengan melakukan dua pertemuan penting ya. Ini pertemuannya dengan Muhaimin Iskandar dan juga Airlangga Hartarto. Jadi tidak bisa lain kita sebut sebagai manuver politik yang cerdas dan juga cukup berani. Yang mendapat giliran ditemui pertama oleh Puan Maharani itu adalah Muhaimin Iskandar, Caimin. Ini dia didatangi di rumahnya di perumahan dinas, perumahan pejabat tinggi ini. Dan ini kan sebenarnya Caimin ini adalah juga wakil dari Puan kalau di DPR. Tapi karena ini tidak ada kaitannya dengan DPR, tapi ini adalah kaitan dua petinggi partai politik, jadi pertemuan dilakukan di rumah Caimin. Yang kedua itu kemudian setelah bertemu dengan Caimin, Puan Maharani melakukan pertemuan dengan Airlangga. Dia juga menemui Airlangga di rumahnya. Jadi betul-betul hari ini itu hari yang sangat sibuk dan hari yang sangat produktif bagi Puan Maharani. Kita tidak pernah membayangkan ya sekarang kalau Puan Maharani bisa menjadi seorang politisi yang luas seperti sekarang, karena biasanya selama ini kan Puan Maharani dicitrakan figur yang kaku gitu ya. Tetapi ini benar-benar luar biasa. Dia hari ini melakukan dua pertemuan, dua manuver politik yang luar biasa. Nah, ini kenapa saya sebut ini sebagai pertemuan yang cerdas dan juga berani. Karena kita tahu, ini kita bahas dulu dari Caimin. Ketua Umum PKB ini kan sekarang ini jelas dalam posisi yang galau setelah dia. Ini harapan dia untuk digandeng oleh Prabowo Subianto sebagai calon wakil presiden itu semakin menjauh. Itu ada tanda-tandanya ini sekarang kelihatannya Prabowo akan lebih cenderung akan memilih Erick Thohir sebagai calon wakil presidennya, dan itu setidaknya terlihat dari berbagai pertemuan intensif, pertemuan segitiga, pertemuan bertiga antara Presiden Jokowi, Erick Thohir, dan Prabowo Subianto. Kendati waktu itu selalu disebutkan bahwa ini pertemuan konteksnya itu dalam posisi mereka masing-masing sebagai presiden, sebagai Menteri Negara BUMN, dan juga Menteri Pertahanan, karena katanya ini urusannya berkaitan dengan soal industri pertahanan. Saya kira tetap saja orang mengartikan itu sebagai pertemuan politik, dan makin ada tendensi bahwa Presiden Jokowi itu menginginkan Prabowo berpasangan dengan Erick Thohir. Ini calon yang didukung oleh Partai Amanat Nasional. Itu kan kita ingat ada pertemuan makan siang kalau salah bertiga di Istana Bogor, dan kemudian yang paling saya kira mencolok perhatian publik, menarik perhatian publik, dan sampai hal itu ditanyakan oleh wartawan adalah ketika Pak Jokowi ketika mengunjungi BUMN PT Pindad di Malang itu mengajak Pak Erick Thohir dan juga Pak Prabowo. Alasannya sih seperti dikatakan oleh Pak Jokowi bahwa ini kan urusan industri pertahanan di bawah BUMN. BUMN itu kan di bawah kementeriannya Pak Erick Thohir, dan kemudian soal pertahanan di bawah tentu saja kendali dari Pak Prabowo Subianto. Jadi kata dia jangan dikait-kaitkan dengan Pilpres 2024. Saya kira meskipun Pak Jokowi menyatakan seperti itu, ya tafsirnya tidak bisa diartikan lain bahwa memang kelihatan sekali bahwa Pak Jokowi itu cenderung mendorong Erick Thohir menjadi pasangan Prabowo Subianto ketimbang misalnya Caimin ataupun Airlangga Hartarto, ya, karena kan kita tahu bahwa sekarang itu sebenarnya mengincar posisi dari bukan sekarang, sebelumnya ya kan, itu sebelumnya mengincar posisi sebagai calon wakil presiden Prabowo Subianto itu adalah Airlangga Hartarto, Erick Thohir, dan juga Caimin. Kalau Caimin udah bukan mengincar lagi karena dia kan sudah berkoalisi selama 11 bulan. Nah, ini yang disampaikan oleh Caimin ketika dia menyatakan bahwa dalam hari lahir, peringatan hari lahir PKB di Solo itu pada waktu itu di depan Presiden Jokowi, di depan Pak Prabowo, dan juga petinggi-petinggi partai pemerintah yang partai koalisi pemerintah yang lain, kan Caimin menyatakan bahwa mereka itu sudah 11 bulan bekerja sama, berkoalisi, tapi sampai sekarang posisi Caimin itu tidak jelas. Karena memang kelihatannya Pak Prabowo sejak awal memang tidak menginginkan Caimin sebagai calon wakil presidennya, kendati mereka itu sudah membuat sekber.
Karena itulah kemudian Caimin mulai melakukan manuver politik, dia menyatakan ingin bertemu dengan Ibu Megawati dan menunggu waktu kapan bertemu dengan Ibu Megawati. Tapi ternyata sebelum bertemu dengan Ibu Megawati, justru dia ini Puan Maharani mendahulunya dengan menemui Caimin di rumah dinasnya. Jadi tidak bisa diartikan lain, ini ya seperti ada dua kepentingan yang bertemu, Caimin sedang galau, sementara PDIP juga berusaha untuk melakukan manuver memecah kebuntuan mereka untuk mendapatkan partner koalisi. Nah, dengan ketemu Puan ini, posisi tawarnya Caimin itu menjadi menguat, begitulah setidaknya diharapkan ya. Kalau dia tidak digandeng Prabowo Subianto sebagai calon wakil presiden, ya dia siap lompat ke PDIP. Soal ini sesungguhnya sudah diantisipasi oleh Prabowo Subianto kan. Dia dengan juga mengunjungi rumah Caimin dan pada waktu itu menyatakan bahwa menyerahkan sepenuhnya siapa yang akan jadi calon wakil presiden dari Prabowo Subianto itu kepada Caimin. Tapi ingat ya, bahwa yang diserahkan oleh Pak Prabowo itu soal siapa yang jadi calon wakil presidennya, bukan dengan begitu bukan berarti Caimin yang menjadi calon wakil presidennya. Padahal kan target Caimin itu adalah menjadi calon wakil presiden. Nah, bagaimana dengan pertemuan Puan Maharani dengan Airlangga Hartarto? Airlangga Hartarto ini juga sedang galau, malah ini galau tingkat dewa ya, karena kan posisi dia ini sedang terancam, di internal terancam di kudeta, sementara dari sisi eksternal dia menghadapi posisi terancam jadi pesakitan karena sekarang ini dia tengah diperiksa oleh Kejaksaan Agung berkaitan dengan korupsi, dugaan korupsi kebijakan ekspor minyak goreng. Sudah ada 3 korporasi yang dijadikan tersangka oleh Kejaksaan Agung dan semua mereka ini menunjuk kepada telunjuknya kepada Airlangga Hartarto terlibat dalam kasus ini. Jadi posisinya cukup rawan ini buat Airlangga Hartarto ini ya. Nah, bagaimana dengan internal sendiri? Sama-sama kita ketahui dia ini kan sekarang terancam kudeta yang sudah yang nggak main-main, yang menyatakan siap untuk menggantikan Airlangga Hartarto itu adalah Menko Marinvest Luhut Panjaitan yang kita kenal sebagai tangan kanan Presiden Jokowi, dan kemudian ada Menteri Marinvest Menteri Investasi dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Ini juga dikenal sebagai operator Presiden Jokowi dalam gerakan 3 periode dan penundaan pemilu. Jadi ya saya kira sulit untuk tidak menyatakan bahwa ini kudeta terhadap Airlangga itu merupakan permainan istana dan di situ ada Jokowi di belakangnya. Jokowi sendiri sudah membantah itu dan bahkan dia menyatakan itu di depan Luhut dan Bahlil Lahadalia ini bahwa urusan soal Munaslup di Golkar itu adalah urusan internal Golkar. Dia sampai mengulangnya 2 kali dan tidak ada urusannya dengan kita, itu maksudnya dengan dia. Terkait dengan wacana yang sedang berkembang Pak soal dinamika di dalam internal Partai Golkar, pada akhirnya pihak-pihak menilai bahwa ada cawe-cawe begitu Pak dari Pak Presiden karena Golkar mendekat dalam tanda kutip ke kubu Anies, kemudian juga ada nama-nama yang didorong di Munaslup, salah satunya atau beberapa di antaranya Pak Luhut dan Pak Bahlil. Ini tanggapan dari Pak Presiden bagaimana Pak? Itu urusan internal Golkar, urusannya internal Golkar, tidak ada hubungannya dengan kita. Kalau Pak Luhut, Pak Bahlil, ada Pak Bambang Sud punya keinginan, itu urusan beliau-beliau, bukan urusan kita, urusan internal Golkar, ya. Walaupun sudah dibantah oleh Presiden Jokowi, tapi sulit untuk tidak mengaitkan ini dengan manuver istana, manuver Jokowi ini ya. Ini kaitannya dengan tentu saja bagaimana pengamanan Presiden Jokowi pasca dia lengser pada tahun 2024 nanti ya. Kalau saya sering juga mengingatkan bahwa kalau toh nanti Jokowi misalnya bisa menempatkan orang-orangnya di posisi presiden dan calon wakil presiden, tetapi kalau dia tidak punya partai politik, ya posisi Jokowi itu akan lemah. Ini kan beda sekali dengan posisinya Pak SBY maupun Ibu Megawati setelah dia lengser jadi presiden, dia masih punya partai politik yang cukup kuat. Jadi masih bisa cawe-cawe dalam dunia politik. Tetapi kalau Jokowi tidak punya partai politik, bagaimana dia mau cawe-cawe gitu ya? Karena itulah agak masuk akal kalau kemudian dia melihat Golkar ini
ya bisa jadi semacam kendaraan dia untuk nanti dia bisa tetap cawe-cawe setelah dia tidak lagi jadi presiden. Nah, kita tahu kan hubungan dengan Ibu Megawati dan Pak Jokowi ini sedang renggang. Kalau toh tidak renggang pun, katakanlah Jokowi masih tetap jadi kader PDIP, kan status Jokowi ini hanya petugas partai. Ya, beda. Tentu yang akan tetap mengendalikan Ibu Megawati, atau kalau Ibu Megawati sudah tidak ada, ya yang mengendalikan tetap terah keluarga Soekarno. Jadi karena itu ya ini kita bisa tegaskan, bisa simpulkan ya Jokowi tentu saja punya kepentingan itu dalam soal heboh kudeta di tubuh Partai Golkar itu ya. Jadi itu tadi, dia ingin tetap punya pengaruh setelah Pilpres 2024 dan Golkar itu jadi tempat berlindung yang sangat sempurna. Dengan bertemu Puan, ini Airlangga itu setidaknya punya dua keuntungan, yaitu pertama dia bisa membangun aliansi baru bersama dengan PDIP. Ya, jadi ini ya dia dapat jagoan baru lah gitu ya, yang bisa menghadapi Pak Jokowi. Yang kedua, dengan bertemu Puan ini bisa jadi sinyal bagi Kejaksaan Agung. Karena kasusnya kan selama ini sedang disidik oleh Kejaksaan Agung. Selama ini kita tahu lah, sudah jadi rahasia publik bahwa Jaksa Agung itu, Jaksa Agungnya ya, dalam ini Jaksa Agung ST Burhanuddin itu kan punya kedekatan dengan PDIP karena kakak kandungnya Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Tubagus Hasanuddin adalah kader PDIP yang sekarang menjadi anggota di parlemen dari PDIP. Jadi kalau dia bisa lolos dari jerat Kejaksaan Agung dengan pengaruh dari PDIP, ini kan Airlangga itu setidaknya bisa menarik lapas lega dan dia tinggal fokus menghadapi persaingan persoalan atau rivalitas di internal, usaha untuk mendongkel dia melalui kudeta. Di internal ini saya kira Airlangga masih tetap punya dukungan lah. Ya walaupun katakanlah dia sekarang dukungannya melemah, tapi kalau posisi dia ini dari sisi pidana itu bisa lolos, bisa selesai, maka dia bisa melakukan konsolidasi lagi secara internal gitu ya. Sekarang kalau sudah begitu, kalau dia bisa lolos dari Kejaksaan Agung, jerat Kejaksaan Agung, kan dia tinggal fokus membendung manuver eksternal dan yang didukung oleh internal. Nah, pertanyaannya kalau gitu bagi PDIP keuntungannya apa? Bagi PDIP dengan melakukan manuver itu dia memecah kebuntuan. Kan selama ini ada sangat kesan bahwa PDIP itu coba disudutkan oleh Jokowi dengan membentuk koalisi besar yang tadinya diharapkan ada Gerindra, ada PKB, ada PAN, dan ada Golkar. Nah, dan selama ini kan kelihatan sekali bahwa PDIP itu susah payah membentuk koalisi setelah dia mengusung Ganjar Pranowo. PDIP hanya dapat dukungan dari P3, partai yang di parlemen, dan itu partai yang terkecil ya, jadi nggak terlalu signifikan ya, karena kursinya juga paling sedikit di parlemen, dan ada tambahan lagi partai non-parlemen, yakni Partai Hanura dan Partai Perindo. Jika PDIP bisa menarik Golkar dan PKB ke gerbong mereka, ini posisi PDIP ini bisa jadi seimbang berhadapan dengan Presiden Jokowi dan juga Pak Prabowo Subianto. Bahkan bisa lebih kuat ya kalau kita ukur-ukur, hitung-hitung dari jumlah kursi di parlemennya ya. Dan Puan ini kan sudah sejak lama, sejak beberapa pekan lalu optimis Golkar dan PKB ini akan merapat ke PDIP. Nah, dengan situasi Caimin yang tidak nyaman, sedang galau, Airlangga juga yang sudah galau dan merasa ditekan, peluang dari Puan untuk mengajak mereka bergabung ini menjadi sangat besar. Tinggal tawarannya apa? Kan walaupun tidak mudah ya bagi bagi Airlangga dan Caimin ini untuk berhadapan dengan Jokowi. Tapi kalau tawarannya cukup menarik di koalisinya PDIP, ya tentu saja why not? Kenapa? Karena mereka sedangkan Caimin nggak dapat apa-apa di koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, kemudian Airlangga Hartarto terancam terdepak dan terbuang dari Golkar. Ya tidak ada salahnya kalau kemudian menerima tawaran dari PDIP. Tapi kan kita tahu bahwa Pak Jokowi itu, pemerintahan Jokowi ini selama ini kan menjalankan politik sandra ya, sandra politik itu dengan melalui kasus-kasus hukum. Jadi buat Pak Jokowi saya kira mudah, apalagi dengan posisi Pak Airlangga di pemerintahan, pasti banyak sekali kasus-kasus yang bisa dijadikan sandra politik oleh Pak Jokowi. Begitu juga dengan Caimin, kita sudah tahu lama lah Caimin tersandra, ini kasus kardus durian yang sampai sekarang juga kasusnya belum dihentikan di Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi sekarang ini ya tinggal berani nggak mereka menghadapi soal ini. Nah, sekarang ini saya kira sebenarnya dari sisi opini publik,
Erlangga Hartarto itu sebenarnya cukup menang ya berhadapan dengan Pak Jokowi, karena mereka tahu bahwa Erlangga itu sekarang itu sedang ditekan oleh Pak Jokowi. Jadi tinggal bagaimana Erlangga mengolahnya menjadi kemenangan opini publik dalam soal ini. Tapi kita perlu catat juga kan Erlangga Hartarto kemarin itu sudah bertemu dengan Pak Jokowi selama 3,5 jam. Itu belum ada penjelasan apa yang mereka bicarakan, apakah ada deal-deal politik, ada konsesi-konsesi, ada apakah dia di situ ditodong atau diberi semacam iming-iming begitu ya. Ini yang sampai sekarang belum jelas. Tapi pertemuan ini kan menyiratkan ada sesuatu, pertemuan antara Puan dengan Erlangga yang berlangsung hari ini. Dengan begitu juga dengan Caimin gitu. Pertanyaan, dia berani nggak dia melawan Jokowi? Kan sebenarnya ini sekarang bukan persoalannya, bukan dia meninggalkan Prabowo, itu nggak ada persoalan. Tapi bagi Caimin adalah bagaimana kalau kemudian Pak Jokowi menggunakan kekuasaannya untuk menyandra Caimin. Kalau kita melihat apa yang terjadi hari ini, sepanjang hari ini saja, itu memang manuver-manuver politik itu makin seru ya. Misalnya selain ada manuver pertemuan Puan dengan Caimin dan dengan Airlangga Hartarto, itu putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming, itu juga hari ini bertemu dengan relawan Jokowi. Nah, ini apa maksud pertemuan ini? Apakah dia dalam rangka mereka ini menggalang dukungan untuk Ganjar Pranowo, karena kita tahu relawan Pak Jokowi juga terpecah, ada yang mendukung Ganjar dan mendukung Prabowo. Saya kira kalau kita bisa menjadi indikatornya itu adalah beberapa peristiwa beberapa hari yang lalu ya, ketika beberapa waktu itu kan Gibran membantah bahwa dia itu mewakili Pak Jokowi ketika dia mendampingi Ganjar Pranowo dalam kunjungannya belusuan di pasar di Bogor gitu ya. Dan kemudian Gibran juga membantah bahwa dia sudah resmi menjadi juru kampanye dari Ganjar. Jadi belum ada, kata dia, jadi status dia menjadi juru kampanye dari Ganjar. Jadi posisi dari Gibran ini juga cukup mendua ya. Jadi saya kira kalau kita sederhanakan manuver Puan kali ini dan juga manuver dari Gibran yang bertemu dengan relawan Jokowi itu makin menegaskan kepada kita bahwa head to head antara Ibu Megawati dengan Pak Jokowi itu makin mengeras, makin tajam. Tinggal saya kira bagaimana ini nantinya, apakah ini mereka nanti akan kemudian ada semacam kesepemahaman, apakah kemudian mereka akan kembali karena mungkin mereka merasa akan dirugikan kalau saling berhadapan dan mereka kemudian bekerja sama kembali karena Ibu Megawati sudah menegaskan bahwa Pak Jokowi itu adalah petugas partai, atau Pak Jokowi memang tetap ingin menggunakan momentum ini sebagai keluar dari bayang-bayang Ibu Megawati. Saya kira ini akan sangat menarik untuk kita cermati. Saya Hersubun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.